Selamat malam untuk Bapak, Abang, dan teman-teman semuanya. Saya Lucia Tripesaribu dengan IN 11 S214 akan menjelaskan praktikum mengenai operator, control for statement, dan loops in Kotlin. Yang pertama, pada operator yaitu arithmetic operator. Kita dapat menjalankan kode program yang terdapat pada modul tersebut. Kita akan menjalankan program yang di atas dan kapan kita menggunakan operator aritmatika. Kita dapat menggunakan operator aritmatika pada Kotlin yaitu untuk melakukan operasi matematis seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Kita dapat menggunakan operator aritmatika pada Kotlin saat membuat program yang memerlukan operasi matematis seperti pada kalkulator, program pembayaran, dan lain sebagainya. Dalam contoh di atas kita menggunakan operator aritmatika, di mana pada operator aritmatika ini melakukan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita juga dapat menggunakan tanda kurung untuk mengelompokkan suatu operasinya. Maka jika kita menjalankan aritmatika ini, maka akan menghasilkan pada print yang pertama yaitu kita ambil contohnya 8,4 ditambah 4,2 sama dengan 12,60000 dan seterusnya sampai dengan 1. Kemudian yang selanjutnya kita beralih pada assessment operator. Pada assessment operator ini kita dapat melihat code-nya. Kita dapat melihatkan code pada modulnya dan membuatnya kepada Android. Kita dapat menjalankan kode program di atas. Kemudian pada line 8, 10, 12, 14, 16 ubah kodenya sehingga menggunakan operator aritmatika. Nah, sebelum kita mengubah pada line 8, 10, 12, 14, dan 16, setelah kita menjalankannya sebelum diganti, maka hasilnya X sama dengan 5, X sama dengan 25, X sama dengan 15, X sama dengan 30, X 10, dan 0. Kemudian kita dapat mengubah line 8, 10, 12, 14, 16, mengubah kodenya. Nah, kita mengubah kodenya, kan kode sebelumnya itu di mana operasi dari operator tersebut kita buat di sebelah kiri dari sama dengannya. Kita dapat mengubahnya dengan memindahkan variabel X dan variabel X-nya ke kanan dan operator penjumlahan, pengurangan, perkaliannya di sebelah kanan. Pada hal ini jika kita menjalankannya maka akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu yang pertama nilai X yang kita dapat itu X sama dengan 25, yang kedua X sama dengan 25 sampai dengan seterusnya menghasilkan nilai 0. Jika kita mengganti operatornya, walaupun kita mengganti operatornya akan menghasilkan nilai X yang sama juga, tidak akan mempengaruhi karena sama-sama menggunakan operator aritmatika. Kemudian kita beralih pada unary operator. Pada unary operator ini kita dapat melihat pada codingannya. Kita dapat menuliskan kodenya seperti yang tertera pada modul. Kita dapat menjalankan program di atas, kemudian melakukan perbandingan hasil nilai pada line 13, 14, line 13 dan 14 dengan line 17 dan 18. Kita dapat menjalankannya. Pertama kan diminta perbandingan antara line 13, 14 dengan 17, 18. Nah, kita dapat melihat ini. Perbandingan hasil pada line 13, 14 dengan line 17 dan 18 memiliki hasil yang berbeda. Dapat dilihat nilai pada line 13 adalah 11 dan line 14 adalah 10 dan line 17 adalah 20 dan 18 adalah 21. Mengapa ini berbeda? Karena kita lihat unary yang ada pada line 13 berbeda dengan line 17, di mana pada print yaitu sistem operatornya, nilai operatornya dia plus num,
sedangkan yang di line 17 dia membuat yaitu num plus plus. Ini sangatlah berbeda karena plus plus num dan num plus plus adalah dua operasi yang berbeda pada Kotlin. Perbedaan antara kedua operasi ini adalah urutan pengambilan nilai dari perubahannya, di mana pada plus 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 num adalah operasi pre-increment, di mana nilai num ditambah sebelum nilainya diambil. Misalnya, jika numnya adalah 11 seperti pada codingan kita, maka setelah plus plus num, nilai numnya akan menjadi 11. Kemudian perbedaannya adalah yang num plus plus. Ini adalah merupakan suatu operasi post increment, di mana nilai num diambil sebelum nilainya ditambahkan. Misalnya, kita telah mengambil contohnya itu num yang pertama adalah 10. Maka setelah num plus plus, nilai num akan menjadi nilai yang diambil menjadi 20, menjadi 10, tetapi nilai yang diambil adalah itu juga. Maka plus plus num dan num plus plus itu adalah berbeda. Kemudian kita selanjutnya masuk ke dalam equality dan relationship operator. Kita menjalankan codingannya, kemudian menjelaskan masing-masing kegunaan dari operator yang digunakan pada line 8 sampai dengan 13. Sebelum kita membahas mengenai kegunaan operatornya, kita dapat merun. Nah, hasil codingannya adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu ada operator sama dengannya adalah 2 kali, di mana operasi ini menghasilkan nilai true jika keduanya nilainya sama dan false jika nilainya tidak sama. Yang kedua ada tanda seru sama dengan, tidak sama dengan, atau sering dibahaskan tidak sama dengan. Operasi ini menghasilkan true jika kedua nilai berbeda dan false jika sama. Kemudian lebih besar dari. Operasi ini menghasilkan true jika nilai kiri lebih besar dari nilai kanan dan false jika tidak. Kemudian kita beralih pada lebih kecil dari, di mana operasi ini menghasilkan true jika nilai kiri lebih kecil dari nilai kanan dan false jika tidak. Kemudian lebih besar sama dengan. Operasi ini menghasilkan nilai true jika nilai kiri lebih besar dari atau sama dengan nilai kanan dan false jika tidak. Kemudian lebih kecil sama dengan. Operasi ini menghasilkan true jika nilai kiri lebih kecil dari atau sama dengan nilai kanan dan false jika tidak. Kemudian selanjutnya kita berada pada conditional operator. Kita masukkan codingan seperti pada modul, kemudian kita menjalankannya. Conditional operator. Conditional operator, jika kita menjalankannya dengan operator dan adalah true, dengan operator atau adalah true. Kita menjalankannya, kita bandingkan hasil dari line 9 dan 13. Pada line 9 dan 13 yang ini 9 dan 13. Kemudian kita mencari tahu apa itu perbandingan operator dan operator atau. Pada hal ini perbandingan antara operator dan operator atau adalah operator logika pada bahasa pemrograman. Operator dan ini digunakan untuk melakukan suatu perbandingan logika dan antara dua ekspresi, sedangkan operator atau digunakan untuk melakukan perbandingan logika atau antara dua ekspresi. Kedua operator ini memiliki perbedaan dalam hal kecepatan eksekusi dan hasil akhir yang akan dikembalikan. Oke, selanjutnya kita beralih pada operator precedence. Operator precedence. Kita akan menjalankannya.
Pada Kotlin, operator perkalian mempunyai hak yang lebih tinggi dari operator penjumlahan, sehingga pada line 7, operasi nilai 5 kali 2 terlebih dahulu, kemudian hasil ditambahkan 4. Sedangkan pada line 11, penjumlahan 4 dengan 5 dilakukan terlebih dahulu karena berada di dalam kurung selanjutnya dikalikan 2. Ini adalah penjelasan dari code mengenai operator predence. Kemudian kita menjalankan kode program kembali, kemudian analisis hasilnya. Laporkan hasil pada laporan praktikum. Pada hal ini, saat kita menjalankan kode program yang pertama, maka hasilnya adalah result 14 dan 18. Nah, kemudian kita menambahkan kode program, yaitu pada line 15, 16, 17, maka hasilnya result 14, result 18, dan result 30. Nah, sekarang kita menganalisis bagaimana program tersebut bisa terjadi. Saat kode program ini dijalankan memiliki hasil yang sama walaupun panggilannya berbeda. Pada kode program yang pertama dan kedua sama-sama menggunakan kategori unary dengan operator yang tertera pada kode dengan priority first highness. Jadi walaupun cara pemanggilannya berbeda, tapi hasil dari codingan tersebut sama. Kemudian kita beralih pada the range to function and operator. Range. Oke, kita akan menjalankan program tersebut. Pada operator ini kita dapat menjalankan kode program dan mencari tahu apa sih fungsi dari range to. Kemudian kita menjelaskan hasil dari keluaran line 17. Yang pertama, keluaran dari line 7. Nah, keluaran dari line 7 adalah itu print K terdapat di rentan karakter. Nah, pada hal ini variabel yang diminta adalah variabel karakter K, di mana rentannya itu berarti sebelum variabel K ditemui, maka variabel yang sebelumnya adalah dari variabel A sampai dengan J. K terdapat di rentan karakternya. Kemudian fungsi dari range to adalah yaitu untuk membuat rentan angka yang akan dipakai sebagai loop dari suatu kondisi. Fungsi range to menghasilkan objek integer range, long range, atau char range yang menyimpan rentan angka, di mana fungsi ini berguna untuk membuat loop dalam kondisi tertentu, seperti loop dengan perulangan sebanyak n kali atau loop dengan kondisi tertentu. Oke, kemudian kita beralih pada operator console input. Kita membuat codingannya, kemudian kita menjalankannya. Oke, kita memasukkan nama. Saya memasukkan nama saya dengan string dan read line to integer. Silakan mencoba untuk memasukkan nilai h dengan string atau karakter, maka akan terjadi error. Oke, kita coba. Kita masukkan integer pada h. Pada hasil dari codingan tersebut terjadi error. Kenapa pada hal tersebut terjadi error? Yaitu pada pemanggilan metode readline yang digunakan untuk membaca input dari konsolnya, di mana metode readline akan mengembalikan nilai string yang dibaca dari konsol. Nilai yang dikembalikan ini kemudian diubah menjadi integer dengan menggunakan metode toInteger. Tanda seru setelah readline menunjukkan bahwa program akan berlanjut tanpa mengecek apakah nilai yang dikembalikan nol atau tidak, sehingga bisa menimbulkan kesalahan jika nilai yang dikembalikan adalah nol.
Jika kita memasukkan nilai age dengan string atau karakter, akan terjadi error karena method to integernya hanya bisa digunakan untuk mengubah string yang berisi angka menjadi integer. Jika string yang dimasukkan tidak berisi angka, maka akan terjadi error saat menjalankan method to integer. Kemudian kita beralih pada control flow statement. Yang pertama adalah if else statement. Nah, kita akan menjalankan kode program, kemudian melakukan analisis saat kapan kode yang terdapat pada line 7 dan 9 ditampilkan. Kita akan mencoba, silakan memasukkan angka. 2 adalah bilangan genap. Kode pada line 7 dan 9 ini akan ditampilkan ketika saat user memasukkan nilai angka ganjil atau genap. Seperti pada kode yang tertera di atas, saya membuat contohnya itu adalah 2, maka akan menghasilkan nilai genap. Hal tersebut akan ditampilkan. Misalnya kita mencoba angka ganjil, maka line 7 akan menghasilkan kemudian kita beralih pada if else, if leader statement, next if statement. Kita akan menjalankan kode programnya. Kemudian pada hal ini kita akan mencoba masukkan 3 angka. Maka nilai Z yang paling besar itu adalah angka 8. Kemudian kita menambahkan potongan kode. Pada line 3 sampai 7 adalah rentangnya 1 sampai 10, maka outputnya akan mengeluarkan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita akan menganalisis untuk apakah kode program di atas. Kode program yang di atas untuk melihat bagaimana nilai Y yang paling besar pada nilai inputan yang akan dimasukkan oleh user. Saat kita mencoba kode program yaitu mengenai usia, variabel age yang memenuhi kondisi agar menjalankan kode program pada line 7 yaitu age yang lebih kecil dari 13, yaitu pada line 9 kondisi age-nya adalah lebih kecil dari 19, pada line 12 kondisi yang memenuhinya adalah age lebih kecil dari 65, pada line 14 dapat memenuhi kondisi yang lebih besar dari 65. Kemudian kita masuk kepada when statement. Kita akan menjalankan program tersebut. Kita akan memilih angka 1 sampai dengan 7 dan coba 4. Maka pada angka keempat akan menghasilkan hari Kamis. Kemudian kita beralih pada loops, yaitu for and for each loop. For and for each loop. Kita akan menjalankannya. Kode yang pertama. Pada loops, kode yang pertama itu pada for and for each loop, jika kita menjalankannya, maka hasilnya yaitu nilai dari rentan 1 sampai dengan 10, itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan 10.
Jika kita menambahkan potongan kodenya akan menghasilkan seperti berikut, yaitu di mana variabel r release dengan integer 24, 68, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dengan sum integernya adalah 0, maka akan menghasilkan 110. Untuk mendapatkan hasil yang sama seperti pada potongan kode di atas, kita dapat juga menggunakan cara seperti berikut, yaitu dengan menambahkan suatu pemanggilan, yaitu for number in r indicate, di mana sum plus sama dengan r number, maka akan menghasilkan nilai 110. Dalam hal ini, nilai pada code yang pertama sama dengan nilai pada tambahan code yang sekarang. Kemudian kita melakukan tambahan code yang menghasilkan seperti panggilan berikut, yaitu variabel myData, di mana release-nya integer dengan 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dengan 20, maka akan menghasilkan 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sesuai dengan yang dimasukkan oleh user. Kemudian kita beralih pada while and invite loop. Di mana pada while invite loop ini, maka jika kita merunnya, maka akan menghasilkan nilai 5, 4, 3, 2, 1 secara berurutan, di mana variabelnya i sama dengan 5, di mana while-nya i tersebut lebih kecil dari 0. Kemudian kita menambahkan potongan kode program akan menghasilkan nilai 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial sama dengan 2. Jika kita menambahkan kode program ini dan menjelaskan bagaimana sih tujuan dari program tersebut dengan suatu faktorial seperti pada contoh, di mana pada program tersebut menunjukkan bahwa pemanggilan tersebut adalah tujuan untuk faktorial, di mana 2 faktorial adalah 2 dan 4 faktorial adalah 24 sama dengan seterusnya. Kemudian kita beralih pada while and invite loop. Di sini juga kita bisa dapat menebak angka, di mana ada pemanggilan val target tebakan dengan random next integer, di mana kita menggunakan while, di mana 1 sama dengan 1. Ini adalah invite loop-nya. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada do while loop. Jika kita merunnya, maka akan menghasilkan seperti berikut. Dalam hasil kode program ini, kita akan melihat bahwa perulangan akan dijalankan satu kali, padahal nilai variabel i-nya tidak lebih besar dari 0. Perbedaan antara while dan do while ini dalam bahasa pemrograman adalah yang pertama, eksekusi awal pada while loop akan melakukan cek kondisi sebelum melakukan eksekusi loop. Sedangkan do while loop akan melakukan eksekusi loop sekali sebelum melakukan cek kondisi. Yang kedua, kelanjutan eksekusi jika kondisi ini dalam while loop bernilai salah atau false, maka loop akan berhenti dan pemrograman akan melanjutkan ke statement setelah loop. Sedangkan pada do while loop akan terus berjalan sekurang-kurangnya sekali meskipun kondisinya salah. Yang ketiga, penggunaan while loop digunakan jika kita ingin memeriksa kondisi terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi loop, sedangkan do while loop digunakan jika kita ingin memastikan loop tersebut berjalan sekurang-kurangnya sekali meskipun kondisinya bernilai salah. Demikianlah presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.